Halo semua, perkenalkan saya Ari Nugraha Dharmajaya dengan NIM belakang 31. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai footprinting. Adapun topik bahasan yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini, yang pertama ada definisi footprinting, yang kedua proses footprinting, yang ketiga tujuan footprinting, dan yang terakhir metodologi footprinting. Oke, kita langsung masuk ke definisi footprinting. Apa sih itu footprinting? Footprinting adalah proses pengumpulan informasi sebanyak mungkin tentang target, baik itu individu maupun organisasi. Informasi yang dikumpulkan dapat berupa informasi publik seperti domain name, alamat IP, dan alamat web, maupun informasi rahasia seperti alamat email, nomor telepon, dan data pribadi lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses footprinting. Ada 4 proses yang terlibat dalam footprinting target, antara lain. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi dasar tentang target dan jaringan. Yang kedua, menentukan sistem operasi yang digunakan, platform yang sedang berjalan, versi web, server, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan teknik seperti WOIS, DNS, jaringan, dan permintaan organisasi. Yang terakhir, menemukan kerentanan dan eksploitasi untuk meluncurkan serangan. Oke, selanjutnya tujuan footprinting. Footprinting dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama, mengetahui postur keamanan. Footprinting memungkinkan penyerang untuk mengetahui postur keamanan eksternal organisasi target. Yang kedua, mengurangi area fokus. Mengurangi daerah serangan penyerang untuk berbagai spesifik alamat, IP, jaringan, nama domain, akses remote, dan lain-lain. Yang ketiga, identifikasi kerentanan. Footprinting memungkinkan penyerang untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem target untuk memilih eksploitasi yang sesuai. Dan yang terakhir, menggambar peta jaringan. Footprinting memungkinkan penyerang untuk menggambar peta atau mengurangi infrastruktur jaringan organisasi target untuk mengetahui tentang lingkungan aktual yang akan mereka serang. Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologi footprinting. Metodologi footprinting ini dibagi menjadi 10. Yang pertama ada footprinting melalui mesin pencari. Metode ini memanfaatkan informasi yang tersedia secara publik di internet, seperti alamat IP, domain, subdomain, nama file, teknologi yang digunakan, dan lainnya. Contohnya seperti Google, Bing, dan lain-lain. Yang kedua, footprinting melalui Google Hacking. Metode ini memanfaatkan operator pencarian Google yang kurang umum dikenal untuk menemukan informasi spesifik tentang target. Metode ini dapat digunakan untuk mengungkap file konfigurasi, data sensitif, dan informasi internal yang tersembunyi. Yang ketiga, footprinting melalui media sosial. Metode ini sangat efektif untuk mengumpulkan informasi tentang target seperti nama lengkap, lokasi, hubungan, minat, aktivitas, dan lainnya. Metode ini dapat dilakukan dengan mencari informasi di profil publik, postingan, komentar, dan grup. Nah, media sosial sini sebagai contoh Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Selanjutnya metodologi footprinting yang keempat ada website footprinting. Metode untuk mencari detail teknis situs web seperti teknologi backend, framework, CMS, plugin, dan lain-lain. Nah, pada metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi subdomain, jalur directory, file tersembunyi, dan potensi kerentanan. Yang kelima, email footprinting. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan alamat email terkait target dari web, forum, dan sumber lain. Metode ini dapat digunakan untuk membangun jaringan kontak dan mengidentifikasi hubungan antar individu. Dan yang keenam, competitive intelligence. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pesaing, strategi, produk, dan kelemahan mereka. Metode ini dapat dilakukan dengan melihat ulasan pelanggan, analisis pasar, laporan keuangan, dan aktivitas media sosial. Selanjutnya, metodologi footprinting yang ketujuh ada WHOIS footprinting, yaitu metode untuk mencari informasi domain seperti nama pemilik, alamat, nomor telepon, email. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi waktu registrasi domain, tanggal kadaluarsa, dan register. Dan yang kedelapan, DNS footprinting. Metode ini
digunakan untuk melakukan reverse lookup untuk menemukan domain yang terkait dengan alamat IP tertentu. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi subdomain, MX record, server email, dan record DNS lainnya. Oke, metodologi footprinting selanjutnya ada footprinting jaringan. Metode ini digunakan untuk menemukan perangkat aktif dalam jaringan menggunakan Nmap, ping sweep, dan traceroute. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sistem operasi, port terbuka, layanan yang berjalan, dan potensi kerentanan. Dan yang terakhir yaitu footprinting melalui rekayasa sosial. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari target melalui tipu daya, manipulasi, dan teknik persuasi. Metode ini dapat digunakan untuk memancing target untuk mengungkapkan informasi sensitif secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya kita akan melakukan footprinting menggunakan aplikasi atau program Nmap. Yang pertama kita buka dulu program Nmap-nya. Selanjutnya kita ketikkan target yang ingin kita pintai. Di sini saya menggunakan Facebook dan mengetikkan www.facebook.com. Selanjutnya pada komen kita ketikkan Nmap strip O untuk mendeteksi sistem operasi dari Facebook ya, atau dari target. Oke, selanjutnya kita klik scan. Oke, tunggu hingga selesai. Oke, setelah selesai kita dapat melihat hasilnya di bagian Nmap output, port atau house, topologi, house details, atau scans. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih. Oke, bye.